Baik pemirsa, apalagi untuk Anda yang tadi sudah merasakan mungkin, oh gejalanya kayaknya harus waspada juga nih, atau Anda juga sudah uji lab kemudian hasilnya positif Anda terkena penyakit TORCH ya, Anda harus waspada dan jangan lupa Anda bisa langsung mengikuti seminar bersama dengan Klinik Aquatre Terapi. Besok hari Sabtu Anda bisa mengikuti di Yogyakarta, Jalan CDA nomor 18 Selatan Terminal Lama Umbul Harjo. Nomor telepon yang bisa Anda hubungi 02743844513 atau nomor handphonenya ya 081327155118 atau Anda bisa mengikuti juga untuk seminar dan juga pasti pengobatannya di hari Minggu ada di Semarang di Hotel Metro. Dan kita lanjut lagi, tapi Anda boleh bergabung ya, silakan di 02718575555. Baik, Pak Samiruddin, kalau tadi kita sudah menyebutkan untuk informasi untuk gejala, kemudian penyebabnya, kalau bisa dikatakan mungkin orang hanya tahu penyebabnya kucing nih, yang disalahin hewannya nih. Sebenarnya penyebabnya apa ya? Ya, jadi salah satunya memang itu kucing. Bahkan penelitian itu 70% itu kalau untuk tokso itu adalah kucing. Bahkan dalam teori dikatakan kucing itu menjadi hostes tetapnya, sementara binatang-binatang yang lain termasuk manusia itu menjadi hostes perantara itu untuk tokso. Sehingga ada yang mengatakan tokso itu virus kucing, seperti itu. Nah, sebetulnya penyebutan virus kucing untuk tokso itu keliru. Kenapa? Karena tokso itu bukan virus, tetapi dia adalah parasit darah atau protozoa. Artinya dia tidak menular. Berbeda dengan rubella CMV herpes. Itu jenisnya virus sehingga dia bisa menular kepada orang lain, terutama kepada pasangan. Nah, yang menjadi penyebab itu bukan hanya kucing, tetapi termasuk binatang-binatang yang lain. Seperti misalnya kelinci, domba, kerbau, sapi, burung-burung, termasuk makanan, sayuran, buah-buahan dan sebagainya. Termasuk diantaranya tadi, karena orang sudah terinfeksi, seorang istri terinfeksi misalnya nanti kepada suaminya juga, yang rubella CMV herpesnya tadi, karena itu menular. Atau misalnya awalnya yang suaminya terinfeksi, rubella CMV herpes, nanti kemudian juga istrinya sudah terinfeksi, karena dia menular melalui berbagai macam cara. Bisa melalui keringat, sentuhan kulit, bisa melalui air liur, ASI, kemudian urin, darah, kotoran, dan yang paling efektif itu melalui hubungan seksual, hubungan suami istri. Sehingga untuk rubella CMV herpes itu ketika salah satu pasangan terinfeksi, bisa dipastikan nanti dua-duanya sudah kena seperti itu. Sehingga nanti dampak akibat yang muncul itu nanti tambah berat seperti itu. Dampak yang paling berat apa ya? Karena sudah duanya terinfeksi tadi. Satu saja terinfeksi, misalnya istrinya saya terinfeksi, sudah bisa membuat pasangan tadi itu gagal hamil, sulit hamil, dan lain-lain. Apalagi kalau sudah dua-duanya Kalau suami untuk istri pria terinfeksi. gitu? Nah, kalau untuk pria misalnya, biasanya kalau untuk kasus kehamilan, itu dia lebih banyak menyerang ke inti selnya. Inti sel pada pria itu adalah kualitas spermanya nanti akan berkurang, nurun, bibitnya kurang, pergerakan bibitnya lambat, bahkan lebih banyak yang mati daripada yang hidup dan sebagainya. Sehingga ketika itu terjadi, maka nanti bisa mengakibatkan pasangan itu menjadi susah hamil, seperti itu. Salah satu faktor dari suami tadi, seperti itu. Oke, baik. Kemudian kalau kita melihat di depan meja ini bisa dijelaskan ke pemirsa mungkin Pak Samiruddin. Jadi obatnya sebetulnya sejenis ini. Ini merupakan obat herbal yang dikatakan tadi itu aquatre terapi. Nah, dari obat inilah kemudian dikatakan Klinik Aquaterapi Indonesia. Obat inilah yang diminum secara rutin setiap hari. Oleh seorang sekali diminum setiap hari dalam keadaan perut kosong. Misalnya bangun tidur diminum dengan dosis masing-masing, ada takaran-takarannya. Setelah diminum setengah jam kemudian kita ditahan dulu baru sarapan, seperti itu. Jadi sebelum makan ya, tapi takaran diminum. Setiap orang berbeda-beda atau? Untuk orang dewasa itu sekitar 120 cc, campur dengan madu. Setelah itu diminum. Setelah diminum setengah jam kemudian baru makan minum yang lain atau sarapan. Itulah yang dilakukan secara rutin setiap hari. Nah, obat ini, herbal ini sudah melalui suatu proses penelitian sebelum dijual seperti ini. Sudah diuji lab dan sebagainya. Dan ini aman dikonsumsi untuk segala usia seperti itu. Mulai bayi, anak-anak remaja, dewasa, lansia tidak ada masalah. Ya rasanya kurang lebih sama seperti jamu seperti itu.
Ya, itu saja yang diminum sebetulnya secara rutin setiap hari. Dan pemirsa yang ada di rumah, ketika ingin mendapatkan obat herbal ini pastinya harus mengikuti seminar ya. Sudah terdaftar sebagai pasien, sudah memiliki kartu berobat, dan obat ini tidak dijual bebas di apotik-apotik. Hanya bisa didapatkan bagi pemirsa yang mengikuti seminar. Ya, mengikuti seminar nanti bisa beli di stokisnya yang sudah dibuka cabangnya seperti itu. Seperti di Jogja misalnya, ya itu bisa didapatkan di sana. Tidak bisa didapatkan misalnya di apotik dan sebagainya. Oke, baik ya pemirsa. Kemudian yang besok ingin ikut seminar, apakah yang sudah positif saja atau yang hanya ingin mengikuti, maksudnya ingin tahu lebih detail, bolehkah? Prinsipnya yang ikut seminar itu siapa saja boleh, baik yang sudah punya hasil lab lebih bagus. Yang tidak punya hasil lab juga misalnya mau ikut, ya boleh, labnya bisa menyusul. Yang penting dia ikut seminar dulu, dia paham dulu, kemudian uji labnya bisa menyusul seperti itu. Jadi siapa saja boleh, silakan bebas. Harus booking tiket by phone dulu atau besok bisa langsung datang? Saja datang besok ke sana, mau via telepon juga bisa, tetapi yang jelas kalau datang tetap didata dulu. Mulai jam 8.30 ya? Ya, jam 8.30 sampai jam 10 itu registrasinya, jam 10 sampai jam 2 itu seminar, konsultasi, dan terapinya. Seperti itu. Seminar, ada konsultasi dan juga? Biasanya kalau konsultasi itu lebih banyak pasien-pasien lama. Seperti itu. Kemudian kalau seminar itu yang calon pasien-pasien baru, kemudian terapi itu termasuk yang tadi refleksi. Ada 3 refleksinya, terutama yang kaitannya dengan kasus-kasus saraf. Kita akan telepon lagi Pak Samiruddin. Sudah ada yang bergabung kembali di line telepon kali ini dari Boyolali. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak siapa ini? Ya, Bapak Nur ini di Boyolali. Oke, Bapak Nur, silahkan. Oh, saya mau tanya ya Bu, ini anak saya kan juga mengalami seperti itu, katanya kena tokso. Itu sudah pernah hamil 3 kali. Rata-rata setiap usia kehamilan masuk 5 bulan itu keluar. Itu katanya ya mungkin kata dokter itu kandungannya akan lemah. Memang dulu punya sejarah pernah bekerja di peternakan ayam. Sebenarnya hanya sebagai tenaga administrasi. Tapi ya namanya peternakan kan seperti itu. Lingkungannya. Nah, yang ingin kami tanyakan, kalau di Jogja itu buka prakteknya tiap hari apa? Baik. Terus untuk mendapatkan itu yang di obat herbal, obat herbal itu, apakah memang harus ikut seminar ataukah bisa langsung ke tempat tanpa seminar? Kemudian yang berikutnya, apakah kalau datang ke seminar itu harus suami istri ataukah cukup dari salah satunya? Itu saja Bapak? Terima kasih ya. Pak Nur. Baik, terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam ya Pak Nur ya. Wah ini sudah memang kayaknya memang sudah dari itu sudah positif ya talk show-nya. Jadi saya kira dengan cerita tadi kasus yang dijelaskan sudah 3 kali ya, gagal dengan rata-rata usia 5 bulan kandungan itu ya. Saya kira istri bapak, bahkan mungkin bisa juga bapaknya sudah terinfeksi TOS. Cuma mungkin selama ini bapak tidak pernah atau ibu tidak pernah cek TOS-nya seperti itu. Mungkin juga tidak tahu apakah dokternya tidak menyarankan juga atau bagaimana begitu ya. Nah saya kira Pak ya, silahkan dicek TOS-nya, kemudian nanti hasilnya bisa dibawa datang saat kita praktek. Kita prakteknya itu 1 kali 1 bulan saja. Jadi tidak tiap hari. Meskipun kita di Jogja itu sudah punya kantornya tiap hari dibuka, tetapi untuk pasien-pasien baru itu hanya 1 kali 1 bulan. Dia harus mengikuti seminar dulu Pak. Nah, untuk seminarnya ini kalau mau ikut 2 suami istri itu lebih bagus. Tapi kalau misalnya tidak bisa ikut dua-duanya, minimal salah satunya, apakah istrinya atau suaminya seperti itu. Kemudian untuk mendapatkan obatnya ini, ya memang harus ikut seminar dulu. Kalau tidak ikut seminar, terdaftar sebagai pasien, tidak kita melayani seperti itu. Jadi bisa dikatakan wajib ikut seminarnya itu 1 kali. Karena untuk pasien baru ya, termasuk yang untuk pasien baru. Jadi saya kira begitu Pak ya.
Dan saya kira apa yang dialami Bapak bersama istri itu seperti itulah toks. Ketika dibiarkan maka dampak akibat yang muncul terjadi itu akan tambah berat seperti itu. Tapi saya kira itu diambil hikmahnya saja Pak. Kenapa? Karena bisa saja kalau itu tidak misalnya gugur, anaknya lahir nanti bisa bermasalah anaknya seperti itu alias cacat seperti itu. Karena toks ini bisa mengakibatkan anak-anak kita lahir bermasalah, cacat secara fisik maupun non fisik seperti itu. Apapun namanya, sesungguhnya itu adalah akibat toks. Oke, baik ya. Pak Nur, kayaknya sudah memang harus ditangani secepatnya, jangan ditunda ya Pak ya, karena memang sudah kondisinya sudah ketiga kali dan mohon maaf mungkin toksnya sudah positif, Anda bisa langsung segera saja ya, mumpung ada klinik aquaterapi. Anda karena pasien baru bisa mengikuti seminarnya besok ya, Anda bisa mengikuti di Yogyakarta di Jalan Sidia nomor 18, Selatan Terminal Lama Umbul Harjo ya Pak Nur dan pemirsa yang lain. Nomor teleponnya 081327155118 atau untuk Anda yang ada di Semarang juga bisa mengikuti seminar terapi, konsultasi dan pengobatan di Hotel Metro Semarang. Kita langsung akan lanjut lagi. Untuk penelpon yang sedang berdering ini sabar dulu, setelah jeda pariwara berikut ini kita akan kembali.